Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Trihapsari dengan NIM F1C225057. Saya dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Ade Adrian SSI MSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati dan menonjolkan satu tumbuhan, yaitu teratai. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keanekaragaman hayati. Jadi teman-teman, keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi bentuk kehidupan di bumi, meliputi berbagai jenis tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati pada tanaman teratai putih menunjukkan bahwa meskipun termasuk dalam satu jenis, terdapat variasi atau perbedaan pada bentuk, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor genetik, berasal dari pewarisan sifat induk tanaman yang memengaruhi bentuk ciri keturunannya. Misalnya, beberapa teratai putih memiliki ukuran bunga yang lebih besar karena faktor genetik tertentu. Yang kedua, faktor lingkungan, meliputi keadaan air, cahaya matahari, suhu, dan unsur hara di tempat tumbuhnya. Lingkungan yang lebih subur dengan kadar air dan cahaya yang cukup akan membuat teratai tumbuh lebih lebat dan bunganya tampak lebih cerah. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian keanekaragaman hayati berarti menjaga spesies seperti teratai putih tetap ada dan tidak punah. Terdapat dua cara utama dalam pelestarian. Yang pertama, konservasi in situ atau di habitat asli. Teratai dilindungi langsung di tempat aslinya, misalnya di danau, rawa, atau kolam alami. Habitat tersebut dijaga agar tidak rusak oleh pencemaran atau pembangunan. Yang kedua, konservasi ex situ, di luar habitat asli. Teratai dikembangkan di luar habitatnya, seperti di tanam botani, kebun percobaan, atau kolam buatan. Tujuannya agar spesies teratai tetap bisa dikembangkan meskipun habitat aslinya terganggu. Selain itu, upaya pelestarian juga meliputi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, restorasi ekosistem, serta edukasi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada tingkatan klasifikasi ilmiah pada tumbuhan teratai, dimulai dari kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Nymphaeales, famili Nymphaeaceae, genus Nymphaea, spesies Nymphaea nogale, Nymphaea alba, Nymphaea lotus, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana penyebaran teratai. Teratai memiliki dua cara utama dalam penyebarannya. Yang pertama, melalui biji atau generatif. Setelah bunga teratai mekar dan diserbuki, terbentuklah biji di dalam buahnya. Biji ini dapat mengapung di permukaan air karena struktur kulit yang ringan. Saat terbawa arus air, biji akan berpindah ke tempat lain. Jika biji tersebut jatuh ke tempat yang cocok, seperti lumpur dangkal di tepi kolam atau rawa, maka biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua, melalui rimpang atau vegetatif. Rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah lumpur. Dari rimpang inilah akan muncul tunas-tunas baru yang berkembang menjadi tanaman teratai lain. Cara ini membantu teratai berkembang dengan cepat di suatu daerah. Lalu ada manfaat dan bagian yang dapat kita gunakan, dimulai dari rimpang atau batang bawah tanah, mengandung banyak pati dan sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Rimpang dipercaya dapat membantu menurunkan panas dalam. Lalu, biji teratai dapat dimakan dan memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama karbohidrat, protein, dan mineral. Selain menjadi hiasan yang indah di kolam, bunga teratai juga memiliki nilai budaya dan spiritual di berbagai kepercayaan. Teratai melambangkan kesucian dan ketenangan.
Dalam pengobatan tradisional, kelapak dan serbuk sarinya dipercaya membantu mengatasi stres dan gangguan tidur. Lalu, daun teratai yang lebar sering digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional karena tahan air dan mudah ditemukan. Selanjutnya adalah ciri morfologi teratai putih, termasuk tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping dua, berkembang biak secara generatif atau biji, dan vegetatif atau rimpang. Daun berbentuk bundar dan lebar, berwarna hijau, serta memiliki tangkai panjang yang membuatnya dapat mengapung di atas air. Batang bersifat lunak dan berongga, sehingga membantu sirkulasi udara saat berada di bawah air. Akar berbentuk serabut dan tumbuh dari rimpang, menancap kuat di dasar lumpur, kolam, atau danau untuk menjaga kestabilan tanaman. Bentuk daun yang mengapung memudahkan teratai melakukan fotosintesis karena lebih banyak menyerap cahaya matahari. Struktur batang dan akarnya yang beradaptasi terhadap lingkungan berair membuat teratai mampu hidup di habitat perairan dangkal dengan baik. Kesimpulannya, teratai putih merupakan salah satu tanaman air yang memiliki keindahan, manfaat, dan keunikannya tersendiri. Keanekaragaman hayati pada teratai mencerminkan betapa pentingnya keseimbangan antara faktor genetik dan lingkungan. Dengan struktur morfologi yang khas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, teratai dapat hidup di berbagai perairan dangkal. Setiap bagian tanaman ini memiliki manfaat besar bagi manusia, baik sebagai bahan makanan, obat, maupun hiasan. Oleh karena itu, pelestarian dan konservasi teratai sangat penting dilakukan, baik di habitat aslinya maupun di luar habitat. Dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.